Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selin Martina Helen Mononege dengan NIM 2314 2010 95. Saya dari kelas A3 semester 2. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat video tentang asuhan keperawatan intoleransi aktivitas, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis. Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ketiga buku ini, yaitu ada buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, Standar Luaran Keperawatan atau SLKI. Namun sebelum itu, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu di mata kuliah ini, yaitu Enci Dr. Wiwit C. Haryanto, Eskep Nurse MMR, yang telah memberikan tugas ini kepada kami, sehingga lewat tugas ini kami bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan buku ini dan bagaimana cara membuat asuhan keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan buku ini. Di sini ada Standar Diagnosis Keperawatan atau SDKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Di mana ketiga buku ini adalah keluaran dari PPNI. Baik, di sini kita akan menentukan atau menggunakan buku diagnosa keperawatan, di mana diagnosa yang saya ambil yaitu intoleransi aktivitas. Baik, di sini kita lihat ada berbagai macam diagnosa, dan diagnosa saya ambil yaitu intoleransi aktivitas, ada di halaman 128. Baik, di sini sudah ada halaman 128 tentang intoleransi aktivitas. Di dalam diagnosa intoleransi aktivitas tentunya ada definisi penyebab dan gejalanya, dan definisi dari intoleransi aktivitas yaitu ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan penyebab intoleransi aktivitas di sini ada ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, tira baring, kelemahan, imobilitas, dan gaya hidup monoton. Intoleransi aktivitas ini sudah terdapat gejala dan tanda mayor dan minornya, dan ada juga disertakan subjektif dan objektif, di mana subjektif ini yaitu mengeluh lelah, sedangkan objektifnya frekuensi jantung meningkat kurang dari 20% dari kondisi istirahat. Di sini juga sudah terdapat kondisi klinis yang terkait dengan anemia, gagal jantung kongesti, penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, aritmia, penyakit jantung obstruktif kronis atau PPOK, gangguan metabolik, dan gangguan muskuloskeletal. Kita telah menentukan diagnosa apa yang telah kita ambil, dan sekarang kita mencari di dalam Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Jadi di buku SLKI ini kita bisa mencari hasil dari intoleransi aktivitas. Nah, karena kita telah mengambil diagnosa intoleransi aktivitas, maka kita cari di daftar isi, daftar tautan SDKI dengan SIKI. Nah, ini dia daftar tautan SDKI dengan SLKI. Dan intoleransi aktivitas berada di halaman 165. Nah, luaran utama dari intoleransi aktivitas di sini yaitu
toleransi aktivitas, dan ditandai dengan luaran tambahan yaitu ambulasi, curah jantung, konservasi energi, tingkat keletihan. Dan di sini luaran tambahannya sudah ada beberapa contoh dan kita ambil di sini luaran tambahan ambulasi. Dan kita cari luaran tambahan ambulasinya di daftar luaran keperawatan. Di sini ambulasi berada di halaman 16. Kita cari ambulasi di halaman 16. Nah, di sini ambulasi terdapat definisi, ekspektasi, dan kriteria hasilnya. Nah, di sini terdapat definisi, ekspektasi, dan kriteria hasilnya, di mana definisinya yaitu aktivitas berjalan dari suatu tempat ke tempat lainnya secara mandiri, baik dengan atau tanpa bantuan alat. Sedangkan ekspektasinya di sini meningkat dan dia mempunyai kriteria hasil. Nah, di sini dia contohnya menopang berat badan, berjalan dengan langkah efektif, berjalan dengan langkah pelan, berjalan dengan langkah sedang, berjalan dengan langkah cepat, berjalan menanjak, menurun, jangka pendek, jangka sedang, jarak jauh, mengitari ruangan, dan berjalan melewati rintangan. Nah, dari kriteria hasil ini kita bisa melihat ada skala-skalanya. Dia di sini ada menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, dan meningkat. Nah, setelah kita menentukan diagnosa dan luaran keperawatannya, sekarang kita mencari intervensi dari diagnosa yang telah kita ambil tadi. Selanjutnya kita mencari intervensi di daftar tautan SDKI dengan psiki. Kita cari intoleransi aktivitas, dia berada di halaman 472. Nah, ini dia intoleransi aktivitas berada di halaman 472. Nah, intoleransi aktivitas ini mempunyai intervensi utama yaitu manajemen energi dengan terapi aktivitas. Di sini juga ada intervensi pendukung seperti dukungan ambulasi, dukungan kepatuhan program pengobatan, dukungan meditasi, pemeliharaan rumah, perawatan diri, spiritual, tidur, latihan fisik, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak intervensi pendukung dan kita ambil contoh di sini yaitu intervensi pendukung dukungan ambulasi. Kita cari di daftar intervensi keperawatan di mana tadi yang diambil dukungan ambulasi. Dukungan ambulasi itu berada di halaman 22. Nah, di sini sudah ada dukungan ambulasinya, di mana intervensi dari keseluruhan ini ada definisi dan juga ada tindakan, di mana tindakan ini ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Jadi, intervensi dari intoleransi aktivitas sendiri di sini dia definisinya memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas berpindah. Nah, di sini dia ada tindakannya yaitu ada observasi, terapeutik, edukasi. Nah, di sini kita menentukan tindakannya. Yang pertama yaitu observasi, di mana observasi ini mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Nah, di sini juga ada terapeutik. Terapeutiknya di sini fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu misalnya mis, tongkat atau kruk. Fasilitasi melakukan mobilitas fisik jika perlu. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasinya. Nah, kita tentukan edukasinya di sini. Edukasinya ada jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi, anjurkan melakukan ambulasi dini, ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya di sini mis berjalan dari tempat tidur ke kursi roda,
berjalan di tempat tidur ke kamar mandi, dan berjalan sesuai toleransi. Nah, itulah tadi kita telah menentukan diagnosanya, kriteria hasilnya, dan juga intervensi tindakan keperawatannya. Demikianlah video ini saya buat, dan sekiranya di dalam video tadi di dalam cara pembuatan asuhan keperawatan yang saya buat, sekiranya didapati ada kesalahan-kesalahan, saya memohon maaf, karena sejujurnya saya juga baru pertama kali menggunakan buku ini dan masih ingin perlu banyak belajar lagi untuk menggunakan buku diagnosa, intervensi, dan kriteria hasilnya.